teman-teman, jangan anggap enteng manfaat jalan kaki. Nah, manfaatnya apa saja ya? Di tengah kita sudah ada Dokter Andi Komeni Takdir. Halo dok, apa kabar? Halo dokter, apa kabar? Ini panggilan akrabnya Dokter Koko. Atau Iya, panggilan dokter. sayangnya Dokter Koko deh. Iya, ya dok, biar kita terlihat saling sayang, panggilan dokter Koko aja ya. Dokter Koko, ini kita bakal ngebahas soal jalan kaki. Memang udah tahu banget ya bahwa olahraga ini tuh penting banget kan, olahraga. Terutama kalau jalan kaki ini kan udah murah meriah, terus juga ternyata banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan. Nah dokter, ini kita langsung aja ke fakta dan mitos yang pertama ya dokter Haikal ya. Fakta dan mitos yang pertama ini adalah katanya jalan kaki bermanfaat untuk kesehatan jantung dan bisa mencegah penyakit kardiovaskular. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta itu. Fakta. Kenapa Iya. dokter? Kok bisa? Jadi Itu apa gini, maksudnya hubungannya? Memang banyak studi ya yang mencoba mengupas manfaat olahraga, Iya. ya olahraga apa aja, Iya. terutama yang sifatnya aerobik. Iya. Dan tadi yang paling murah ya jalan kaki, paling mudah ya ke manfaatnya untuk mereka yang punya penyakit jantung. Nah, tentu kalau kita olahraga, terutama pasien-pasien yang penyakit jantung itu kita minta supaya mereka ini dipantau, dikonsultasikan dulu sebelum olahraga. Tapi banyak studi memang menunjukkan bahwa manfaat jalan kaki itu bisa memperbaiki outcome dari pasien-pasien jantung dan juga gangguan pada pembuluh darah seperti pada hipertensi itu bisa 30-40% kualitas hidupnya lebih bagus. Oke. Kemudian respon pengobatannya juga lebih baik. Tapi untuk bisa mendapatkan manfaatnya dokter itu jalan kakinya dengan harus berapa menit dok? Dan Brisk dengan walk-nya. kecepatan berapa? Ya, brisk walk ya. Jadi kayak mereka jalan kaki dengan kecepatan yang sedang lah. Seperti misal kalau kita mungkin kecepatan orang per orang tentu beda, tapi bisa kita dari hitung 100 meter itu bisa selesai dalam ukuran kira-kira 1 menit lah. Oke. Ya, 1-2 menit selesai dan itu berlangsung 15-30 menit. 5 sesi setiap minggu. Gitu. Jadi seminggu 5 kali, istirahatnya cuma boleh 2 kali dokter Haikal. Dokter Haikal suka jalan kaki nggak? Suka banget Intan, karena itu ya mudah, murah, dan juga pokoknya saya paham banget ya kenapa di Indonesia itu angka obesitasnya cukup tinggi. Karena kita selalu menggunakan mobil, menggunakan transportasi umum, jadi cukup jarang jalan kaki. Makanya kita sangat bahagia sekali ya, sudah cukup banyak nih kota-kota besar yang memperhatikan trotoarnya, sehingga memudahkan para pejalan kaki untuk jalan kaki. Dan tentunya ini semoga dapat dipertahankan dok ya. Semoga bisa ditambah trotoar Betul, yang layak Dok. buat Iya. pedestrian-pedestrian gitu ya. Betul. Nah dok, ini kan meskipun banyak nih yang menganggap remeh jalan kaki ya, karena dianggap tidak berkeringat. Padahal ada yang mengatakan nih dok, kalau jalan kaki ini dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Iya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Wah, Fakta, dokter. Jadi mereka yang brisk walk tadi, yang sekitar 15-30 menit sehari, nah itu bisa turun LDL-nya sekitar 20%. Oh, HDL-nya bisa naik sekitar 10%. Itu kalau rutin. Jadi mereka yang mengalami dislipidemi atau kolesterolnya itu tinggi ya, dan itu bisa dibantu selain dengan pengobatan, mengatur pola makan, dan juga dengan olahraga aerobik termasuk jalan kaki, maka HDL-nya bisa mengalami peningkatan, kemudian LDL-nya bisa turun. Oke. Oke, Iya. jadi itu juga bermanfaat untuk Iya, masalah betul. kolesterol juga ya dokter Bener. ya. Tapi selain itu juga tadi dokter bilang kan kalau udah yang kolesterolnya ada tetap minum obat dan juga tetap makan dan pola hidup sehat dijaga ya. Betul. Oke, nah dokter tapi kan ini kalau berjalan kaki, ini ada orang yang juga suka kayak jogging, lari-lari kecil. Nah ini sebenarnya manfaatnya tuh lebih bagus yang mana dokter? Atau sebenarnya sama aja, cuma Iya. tergantung sama kapasitas masing-masing orang kan beda-beda tuh. Ya, jadi studinya memang masing-masing ada ya. Tentu kalau mau membakar kalori lebih banyak, maka andalannya lebih ke jogging, lebih ke lari. Tapi beberapa orang, misal yang tadi disebutkan oleh Dr. Haikal, yang obesitas itu lebih cocok untuk misal dia jalan kaki atau olahraga renang gitu kan. Jadi, nah lagi-lagi balik ke jalan kaki, karena jalan kaki itu minimal effort banget kan. Jadi dia nggak perlu kayak mesti menyempatkan waktu untuk ke tempat olahraga dan lain-lain ya. Iya. Dan itu bisa dilakukan mudah tiap hari. Memang kalau mau bakar kalori lebih, lari. Tapi kalau para pemula atau memang dengan dokternya memang udah konsultasi dengan ke dokter gitu, terus dokternya menyarankan lebih baik jalan kaki dulu, maka start dari sana.
Oke. Tetap ada manfaatnya. Iya. Nah, Dok, ini kan khususnya bagi warga ibu kota, Dok ya. Dan ini hal yang mungkin paling dihindari oleh suami. Kenapa? Karena istri itu biasanya suka ngajak suaminya, keluarganya jalan-jalan ke mall nih, Dok. Oke. Nah, apakah jalan-jalan di mall, kan jalan kaki di mall ini dapat dihitung sebagai aktivitas yang bermanfaat untuk kesehatan, Dok? Tapi nanti Dok jawabnya, Oke. kita akan bahas sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.